Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Wa qala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, kita mulai dengan melafazkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Allah tidak pernah henti mencurahkan, menurunkan rahmat untuk kita. Pada saat ini rahmat terbesar yang kita terima adalah kita dipertemukan di rumah Allah, di dalam masjid. Tambah lagi kita dipertemukan dalam menuntut ilmu. Kedua-duanya sangat mulia di dalam agama kita. Khairul makan al-masjid. Sebaik-baik tempat itu adalah masjid. Karena masjid itu adalah baitullah. Kemudian khairus sa'ah as-sa'ah fi talabil ilmi. Sebaik-baik saat atau waktu adalah waktu menuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu itu sama dengan orang yang berperang pada jalan Allah. Orang yang berjihad pada jalan Allah. Kalau seandainya ada di antara kita selama kita mendengarkan pengajian ini, meniupkan nafas terakhir meninggal dunia, maka kita akan dipandang syahid oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa mengisi hidup dan sisa umur kita dengan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah yang berbahagia. Kalau ajaran Islam itu kita bagi dua secara garis besar, maka yang pertama disebut dengan al-awamir, perintah-perintah, dan yang kedua disebut dengan an-nawahi, larangan-larangan. Perintah adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, bila tidak dilaksanakan kita berdosa. Sementara larangan adalah sesuatu yang harus ditinggalkan, dijauhi. Bila kita laksanakan kita berdosa. Atau sebaliknya, perintah dilaksanakan mendapat pahala, larangan ditinggalkan mendapat pahala. Sama halnya dengan perintah diabaikan mendapatkan dosa, larangan kita kerjakan mendapatkan dosa. Nah, Bapak Ibu hadirin, di antara yang diperintah di dalam agama kita itu adalah bersyukur. Itu perintah. Ayatnya tadi sudah kita sebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini mufassir menerjemahkan dasar wajibnya bersyukur. Apabila kamu pandai bersyukur atas rahmat yang aku berikan, aku akan tambah rahmat itu. Tambah tarwih. Tapi bila kamu engkar tidak bersyukur, tidak pandai berterima kasih, inna adzabi lasyadid, maka azabku akan datang bersangatan. Nah, ini wajib. Makanya setiap yang bicara di muka umum itu tetap pertama kali mengajak, mari kita bersyukur. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, pertanyaannya adalah bagaimana cara bersyukur? Yang jelas bersyukur atas rahmat yang diberikan. Nah, lalu bagaimana caranya bersyukur itu? Secara garis besar bersyukur itu adalah menggunakan rahmat yang diberikan oleh Allah itu sesuai dengan kegunaan Allah tujuan menciptakannya. Kita diberikan oleh Allah rahmat gelas. Tujuan penciptaan gelas adalah untuk minum atau bersyukur tuh.
Sejauh gelas itu kita pakai untuk minum, artinya kita mensyukuri rahmat gelas. Tapi kalau untuk penokok kepala kawan dewa, itu lengkar namanya. Seperti itu. Kita diberikan oleh Allah rahmat tangan. Tangan itu untuk bekerja, mengerjakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Lalu dipergunakan tangan untuk mencilok, untuk mawai-wai dan talarang. Itu tidak bersyukur namanya itu. Jadi bersyukur itu adalah memanfaatkan rahmat yang diberikan oleh Allah sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tujuannya. Nah, pada saat ini saya ingin mengajak kita semua. Di dalam pembukaan Undang Dasar 45 itu jelas. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di dalam pembukaannya jelas disampaikan, atas berkat rahmat Allah Indonesia merdeka. Atas berkat rahmat Allah Indonesia merdeka. Artinya apa? Kita menyadari bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat Allah. Nah, ini tepat kita baru saja memperingati hari kemerdekaan yang ke-78. Nah, bagaimana caranya untuk mensyukuri rahmat kemerdekaan? Apabila kita menyebut kemerdekaan, yang terbayang adalah sebelum merdeka. Dan tentu yang terbayang pula sesudah merdeka. Sebelum merdeka, maka kita tidak merdeka. Kenapa kita tidak merdeka? Karena kita dijajah. Nah, Bapak Ibu, banyak negara-negara yang pada awalnya dijajah, termasuklah negeri kita. Terlepas dari sejarah-sejarah yang mengungkapkan berbagai macam bentuk penjajahan, nanjalih negara dijajah. Nah, kita baca bagaimana bentuk kita dijajah dulu. Termasuk awak duduk pada saat kini menangah ceramah Buya Alizat, aku bersyukur kok atas rahmat kemerdekaan. Nah, baca rohnya. Nah, mari kita ikuti. Setiap penjajah di dunia, siapapun menjajahnya. Perancis pernah menjadi negara penjajah. Jerman pernah menjadi negara tukang jajah. Jepang tukang jajah, Inggris tukang jajah, Spanyol tukang jajah, Portugis tukang jajah, Belanda tukang jajah. Yang barusan saya sebutkan pernah menjajah negeri kita. Tapi yang viral itu di tengah-tengah kehidupan Belanda, Jepang. Belanda dan Jepang. Nah, itu yang mengemuka atau yang sering disebut karena itu yang paling berbekas. Kalau Inggris hanya 4 tahun saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, terlepas dari itu, yang kita tuju atau lokus kita adalah siapapun penjajahnya. Maksudnya begini, asal makannya, minumnya teh botol sosro. Nah, siapapun penjajahnya, yang barusan kita sebutkan, niat penjajah itu tetap 3 terhadap rakyat yang dijajah. Kok tidak bisa dibantah? Memang faktanya seperti itu. Pertama, penjajah menginginkan negeri yang dijajah, rakyat yang dijajah miskin atau pertama. Siapapun penjajahnya menginginkan negeri yang dijajah menjadi miskin. Bansai. Yang pertama. Yang kedua, siapapun penjajahnya tetap berniat dan bertujuan menjadikan rakyat yang dijajah menjadi bodoh. Menjadi bodoh, menjadi tolol, menjadi bonga, andi. Yang ketiga, siapapun penjajahnya menginginkan agar rakyat yang dijajahnya terkebelakang, tidak boleh maju. Pertanyaan yang perlu diajukan, kenapa penjajah bercita-cita 3 macam ini? Karena dia sedang menjajah, kekuasaannya tidak boleh terganggu.
Kenapa rakyat dijajah harus miskin? Sebab biasanya orang kalau kaya cenderung berkuasa. Nah, jadi kalau nyokayo berkuasa, kalau nyokayo banyak tingkah. Nah, dalam falsafah kehidupan awak kan jelas itu, dia ameh kameh, dek padi menjadi. Maka rakyat yang dijajah harus miskin. Nah, itu gaya pemerintahan penjajah seperti itu, memiskinkan rakyat. Dapat angok-angok bawang itu. Sehingga tidak ada ingatan kepada yang lain lagi. Tapi kalau dia kaya, panjang pengananya, panjang akanya, dan dia cenderung berkuasa. Kenapa rakyat yang dia jajah harus bodoh? Karena kalau rakyat yang jajah itu cerdik, cerdas, orang cerdas cenderung berkuasa. Nah, orang cerdik dijualnya orang bodoh. Cerdik itu identik dengan bangun. Tidur itu identik dengan bodoh. Nan lalu makanan nan jago. Itu. Jadi cerdik cerdas itu cenderung berkuasa. Pernah enggak Bapak Ibu membayangkan kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa internasional? Karena 97% negeri-negeri di dunia ini, negara-negara di dunia pernah dijajah Inggris. Artinya apa? Inggris pernah menjadi penguasa di dunia. Kenapa Inggris pernah menjadi penguasa di dunia? Paling cerdas di waktu itu. Sehingga bahasanya berserakan. Maka ketika ada keinginan bahasa internasional, tinggal ambil bahasa Inggris. Bahasa saya serak limu dia. Hampir 97% negara-negara dunia pernah dijajah oleh Inggris. Awak cuman pernah sampai tahun. Itu dia. Sebab dunia ini adalah hutan rimba raya. Siapa yang kuat itu akan cenderung menjadi penguasa. The rock is the wild. Dunia itu adalah hutan. Bambang kau sampai harimau jadi raja di hutan, dia paling kuat. Nah, gitu. Kenapa rakyat yang jajah harus terbelakang? Tidak boleh maju, tidak boleh ada kontak dan komunikasi dengan negara lain. Sebab biasanya kalau banyak kontaknya jauh orang lain, banyak kawannya. Orang banyak kawan cenderung lo berkuasa. Oh 2024 saya banyak kawan, menang insya Allah. Tapi kalau tidak ada kawan ya tujuh suara dapat ini. Nyocek bini, cek mentuanya, nak cek dia apa aja. Banyak teman cenderung menang. Lah lagi jalan asal banyak kawan menang. Cok selam minum kau kemarang menang. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita bangsa Indonesia sudah diporak-porandakan oleh penjajah seperti demikian. Kalau yang viral menurut catatan di masyarakat, Belanda itu 3,5 abad. Sebenarnya masih banyak perselisihan. Karena kalau 3,5 abad itu ya panjang itu. Belanda pertama kali menginjakkan kaki ke negeri kita ini kan tahun 1502. Pertama kali menginjakkan kaki di sini adalah Cornelis de Houtman, itu yang pertama kali. Kalau kita hitung sejak dari itu lebih daripada 3,5 abad. Tapi sebenarnya sekitar tahun 1642 berdirilah VOC. Nah, jadi sebenarnya pertama kali Belanda itu menginginkan masalah dagang. Itu kan Serikat Dagang Belanda, kan itu awalnya. Tapi akhirnya VOC ini runtuh, akhirnya dikuasai oleh pemerintah Belanda, dipolitisasi, dinasionalisasi Belanda, akhirnya Belanda menguasai masalah politik. Itu yang ada yang menyebabkan, ada yang menyebutkan mulainya Belanda berkeinginan untuk menjajah. Terlepas dari itu semua tidak masalah. Nan jaleh Belanda membuat orang awak bodoh, membuat orang awak miskin, membuat orang awak terbelakang. Berbagai macam upaya dilakukan oleh orang kita, ya. Karena perlawanan pertama kali untuk menjajah Belanda itu datangnya dari negeri kita.
Negara awak bertemu. Kenapa kita mulai melawan? Karena nampak Belanda itu niatnya lah lain. Niatnya nanti gue macam tadi. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita dibuat oleh Belanda itu menjadi bodoh, sehingga tidak ada bersekolah. Kabau-kabau nang gadangnya punya. Atau namanya ini mengamehi. Cobalah kembali kita ingat orang-orang tua kita pada masa lalu sampai makan ubi, makan jagung, makan talih keladi, bahkan pakai baju goni, betul tidak? Itu yang terjadi di waktu itu. Kenapa itu mereka lakukan? Memang metodologinya seperti itu. Kemudian kekayaan kita dikeruk, ditanam kopi di siko, kemudian dibawa ke kampungnya. Alhamdulillah orang awak tahu di kopi kok, mulai lo diminumnya, kurang dibawa ke kampungnya, dibuatlah semacam kompanye kepada orang awak nan bodoh nan tak bersekolah tadi. Sebenarnya kopi yang paling bermanfaat itu bukan buahnya, tapi daunnya. Lah yo cara awak, saya kawa daun begini. Nah, itu kan hasil tipuan Belanda itu. Kama-kama kawa daun. Nah, itulah hasil tipuan Belanda yang masih viral sampai ini. Kawa daun, kawa daun. Supaya buahnya tetap dibawa ke Belanda sana. Itu kalau di Kuba sejarah itu sampai SKS loh. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang menjadi inti dakwah kini adalah sekitar tahun dekat tahun 1900 itu sudah mulai terasa. Belanda sudah mendirikan sekolah-sekolah Belanda di sini. Ada yang khusus untuk orang Eropa, ada yang khusus untuk orang Cina, ada khusus untuk pribumi, ada Milo namanya, ada Government European, ada Government Chinese, macam-macam nama sekolahnya. Tapi seluruh sekolah yang didirikan oleh Belanda sama dengan yang tadi. Makannya, minumnya teh botol sosro. Apapun nama sekolahnya, siapapun yang belajar di situ, tapi visi misinya satu. Apa itu? Membuat yang belajar itu menjadi cinta Belanda. Itu visi misi sekolahnya. Sehingga yang tamat dari situ, apakah dia Chinese, tamat dari situ, cinta dia kepada Belanda. Ohnya orang Eropa, tamatnya dari sekolah Belanda, cinta Belanda. Ohnya pribumi, nya mungkin orang Sumatera, nya mungkin orang Jawa, Sulawesi dan sebagainya, tapi tamat dari sekolah Belanda, dia akan berotak Belanda, cinta Belanda. Sampai kini ujung-ujungnya masih ada terasa dah. Nah mau panjang ya ini awak cai duit zaman Belanda dulu kecil. Itu adalah sisa-sisa apa yang dilakukan oleh Belanda. Belanda memang pintar dalam masalah itu. Suatu kebohongan kalau terus disosialisasikan, kebohongan kalau terus dibaca, maka orang menganggap itu sebuah kebenaran. Kan itu metodologi pemerintah jahat kan adalah seperti itu. Sehingga rakyat menjadi tertipu. Jadi siapapun yang hidup di negeri ini tidak terkecuali orang tua-tua kita yang menjadi cinta Belanda. Dan pada akhirnya sekolah cinta Belanda ini membuat kita heboh. Kadang-kadang orang tua dia sudah benci kepada orang tuanya, anak benci kepada orang tuanya. Di sana heboh. Divide et impera. Mahadu awak sama awak. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, akhirnya di awal tahun 1900 ada cie-cie orang awak nang sasek basekolah ke luar negari. Apakah ke Belanda itu sekolah, apakah ke Timur Tengahnya sekolah, apakah ke Makkah. Ada yang menjadi imam bagian di Makkah, Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi namanya. Kemudian ada lo nama raja kayaknya. Mulailah terasa oleh mereka, ini kalau ini terus pendidikan dibiarkan, ini berbahaya ini. Ini melahirkan orang-orang kita, maknya orang kita, paknya orang kita, tubuhnya orang kita, tapi otaknya Belanda. Jadi bagaimana Buya? Kita juga harus mendirikan sekolah tandingan. Kita mendirikan sekolah tandingan, ini tidak boleh tidak. Maka di awal tahun 1900 mulailah bermunculan lembaga-lembaga pendidikan sederhana. Kalau di kampung awak disebut dan surau.
yang pada akhirnya itulah menjadi pondok-pondok seperti Tawalib tahun 1900 Sebaleh, Kauman dengan Muhammadiyahnya tahun 1911 atau 1912 mulailah membuat pondok-pondok. Kapan itu pondok-pondok itu berdiri? Setelah ada orang awak sekolah keluar. Karim Amrullah muridnya Ahmad Khatib buat Tawalib, Sulaiman Ar-Rasuli muridnya Ahmad Khatib buat Terbiah Canduang, Kiai Haji Ahmad Dalam juga membuat sekolah, Hasyim Asy'ari juga membuat sekolah yang namanya pondok-pondok. Nah Bapak Ibu, 6 atau 7 tahun setelah itu baru melahirkan alumni, baru muncul keinginan untuk mengusir Belanda dari negeri ini. Kalau sebelum itu bagaimana? Cinta Belanda. Sehingga di mana-mana mulai ada keinginan untuk ini Belanda nggak bisa dibiarkan ini. Habis warnanya kok. Tanam kopi dibawa ke kampungnya. Kamu kadang ini punya, nggak mau ada kok. Maka seluruh pondok-pondok atau sekolah-sekolah surau yang didirikan oleh orang kita tadi, visi misinya dibuat menjadi kontraproduksi, berbeda dengan visi misi sekolah Belanda. Kalau visi misi sekolah Belanda adalah membuat murid siswanya cinta Belanda, maka visi misi pondok-pondok yang didirikan membuat visi misinya membuat murid menjadi benci Belanda. Nah, makanya menceliak penjajah itu sakit intinya. Pernah enggak Bapak Ibu mendengar tahun 1910 dan 1911 pemerintah Belanda menyetop pribumi untuk menunaikan ibadah haji. Nanti nyampe di rumah ada yang bisa bertanya ke Mbah Google itu. Kenapa pemerintah Belanda menyetop jemaah haji tidak boleh naik haji di waktu itu? Karena ternyata Setio enam pulang dari Makkah menjadi komandan perang gerilya melawan Belanda. Di ujung tu lah mulai ada melawan ke Belanda, tatangkok kiranya haji. Di bawah tu ada lo terangah lari mulai lo di pungkangnya rumah Belanda, tatangkok jadi kiranya haji. Haji ni cicilah kompak macamnya. Maka di stop lah menunaikan ibadah haji di waktu itu. Siapa mereka yang menunaikan ibadah haji itu? Orang yang sudah mendapat ilham bahwa Belanda, bahwa penjajah itu tidak benar. Ditambah pula dengan kondisi berhaji di waktu itu. Kalau kini ini haji berapa hari pulang balik Bu? 40 hari. Kalau di saat itu ini haji setahun. Setahun setengah. Sudah itu 8 bulan. Jadi kalau ada nampai ni haji lah iya anak pasti tiba di rumah lari kerjanya dia anak tu. Itu lamanya. Kenapa begitu lama? Dengan kapal laut. Bahkan Hamka di dalam bukunya, Profesor Hamka, Buya Hamka dalam bukunya menceritakan ada yang pergi ke Mekah itu terjadi pernikahan di atas kapal. Atau di Indiang saya juga yang panjang lah, salah saya mak itu saja. Enggak lagi. Nah, itu terjadi waktu itu. Ya, memang terjadi seperti itu. Semuanya menyetujui. Kenapa? Karena berbulan-bulan. Ini haji yang tidak masalah kan sampai 40 hari. Celaka 2 tahun. Ngengengkang dia. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, itu yang terjadi pada saat itu. Jadi setiap yang pulang dari Mekah menjadi komandan perang, di stop. Akhirnya oleh Hasyim Asy'ari, oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pada akhirnya mendirikan Muhammadiyah dan mendirikan NU, dibujuk Belanda balik. Dibujuk bagaimana? Apa salah kami pribumi kok disetop kami menunaikan ibadah haji? Runding, termasuk Kiai Haji Agus Salim segala macam, runding. Akhirnya Belanda kembali mengizinkan, sehingga tahun 1912 pas bertepat dengan lahirnya Muhammadiyah boleh kembali menunaikan haji dengan syarat. Belanda berikan syarat. Apa syaratnya? Kalian atau tuan-tuan yang sudah pulang dari Mekah harus ada identitas sehingga kami melihat bahwa tuan sudah pulang atau belum. Maka bermusyawarah kembali, bersepakatlah di waktu itu. Nalah pulang dari menunaikan ibadah haji,
maka dibubuhkan huruf H untuk anak laki di muka namanya, dibubuhkan HJ untuk anak padusi di muka namanya, dan khusus laki-laki memakai peci putih. Kalau peci putih kan pulang Makkah, Pak. Itu asal tuh. Jadi apa ibu, bapak terutama yang pakai peci putih aja pakai juga yang itu sejarahnya tuh. Kenapa itu diambil oleh ulama dan tokoh-tokoh agama kita? Karena Nabi sangat suka kepada pakaian putih. Nah, jadi bukan berarti yang sudah pulang dari Mekah tidak mau pakai peci putih, kurang berkah hajinya, jendelo ke situ. Nggak ada kaitan itu tuh. Kalau bapak ibu pergi ke Purba menjelang waktu di Medan, kan ada pesantren Purba di sini. Itu ke pihak putih sudah lalu ke Makkah seorang lain. Nah, jadi tidak ada kaitan. Memakai peci putih tidak masalah, karena Nabi pun suka kepada yang putih. Jadi tidak masalah. Karena itu sudah dipahami sedemikian rupa. Mudah-mudahan peci putih itu menjadi raqib, menjadi pengawas terhadap diri kita. Balu tua ke peci lah putih. Lari-lari wak, buruk tingkah awak, samanya nak ketek wak, peci lah putih. Mudah-mudahan peci putih menjaga kita seperti itu. Kan itu di menyambi awak ketek namanya itu. Nah, Bapak Ibu, kita kembalikan apa yang terbayang oleh kita di waktu itu. Anak-anak kita tidak bersekolah, pribumi tidak bersekolah, didirikan di Belanda sekolah 3 tahunnya. Itu lihat sekolah itu. Anak cie-cie nemberaka ranggeknya ada pejo sekolah sampai keluar. Tapi kalau nanti dalam negeri tidak ada yang bisa jadi sarjana. Kan seperti itu. Kenapa? Karena memang penjajah itu menginginkan nan rakyat nan dijajah kau indak boleh cadia, indak boleh pintar. Hanya cadia jo pintar kadang bergaris lurus dengan kaya ataupun berharta atau ekonomi tagbo. Ya sejalan tuh. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu, kaitkan dengan yang tadi. Setelah ada sekolah-sekolah yang dibuat oleh Belanda, maka orang awak juga membuat sekolah yang visi misinya bertentangan dengan Belanda tadi, paham benci penjajah, maka muncullah di negeri ini pejuang-pejuang melawan penjajah. Fakta menunjukkan di lapangan, memang benar, komandan-komandan perang pada umumnya adalah orang-orang tokoh-tokoh agama. Itu tidak bisa ditolak loh Pak. Umpamanya kita ambil satu contoh pada saat ini, Imam Bonjol orang awak, orang mana? Itu mah tertabui di belakang Bonjol. Nah, Imam Bonjol yang gambarnya masih tergantung di dinding awak, ini adalah komandan perang, pedang terhunus di pinggang, tapi pakainya apa ya? Pakai gamis, kepalanya ada sorban. Kok tentara komandan perang pakai perang lah nyo? Pakai sepatu bot mulai nyo? Ya enggak, pakai pet lah nyo. Tapi nyo pakai gamis, nyo pakai sorban, tapi pedang terhunus dan menunggang kuda. Pertanyaan yang perlu dijawab, gamis jok sorban itu siapa punya? Islam. Siapa punya? Anak pondok pesantren. Begitu pula Tengku Umar dan sejumlah pejuang-pejuang yang lain yang semuanya itu bergaris lurus dengan buya-buya ustadz-ustadz. Dengan buya-buya dan ustadz-ustadznya pemimpin perang waktu itu, ini membuktikan yang tidak dapat ditolak, memang background pendidikan mereka itu adalah di pondok-pondok. Nah, Bapak Ibu hadirin, apalagi kita baca pula sejarah. Ada buku yang ditulis juga Buya Hamka. Kami orang Belanda, Pak. Ini adalah dialog Buya Hamka dengan seorang Belanda yang lama tinggal di Padang Panjang, namanya Van Ledbeek. Apa katanya? Tuan Hamka, kami orang-orang Belanda yang sangat kami takuti bila pribumi, tentara-tentara pribumi yang kami lawan itu sudah memakai senjata ini. Kalau senjata yang satu ini dipakai, kami nggak bisa melawan.
Bu Hamka bertanya, apa senjatanya Tuhan? Apakah senjatanya pedang? Apakah laras panjang? Ataupun berdil? No, bukan itu. Senjata yang kami paling takuti adalah senjata berupa untaian kalimat. Apabila tentara pribumi sudah memakai kalimat ini, kami ketakutan. Lalu apa kalimatnya, wahai Tuhan? Kalimatnya adalah Allahu Akbar. Jadi kalau tentara itulah Allahu Akbar, itulah menggigit, ketepi kerai itulah melado nanga. Takutnya, kenapa? Karena kalau sudah Allahu Akbar, menang atau mati, itu lagi. Karena kalau sudah Allahu Akbar, kalah menang juga, apalagi menang itu sendiri. Kenapa kalah menang juga? Matinya syahid. Syahid kemapainya? Surga Jannatul Naim. Jadi mati itu yang dicari, malah masuk surga langsung. Oh, menang, tersebar agama, tegak kebenaran. Jadi kalau sudah membaca Allahu Akbar, kami ketakutan. Wahai Tuhan Hamka, kami telusuri, ada apa dengan kalimat Allahu Akbar? Ternyata kalimat itu adalah sebuah keyakinan yang menimbulkan kekuatan yang maha dahsyat yang kami tidak bisa menentangnya. Karena pribumi dengan kalimat Allahu Akbar itu, dia berjuang adalah untuk Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillahi ta'ala. Akhirnya hal yang sama kami praktekkan di Belanda untuk prajurit Belanda kolonial. Kami cari untuk apa kami berjuang? Ternyata kami berjuang untuk Helmina, ratu kami. Akhirnya kami coba pula untuk meniru orang Islam. Ketika mau maju Helmina, ternyata tambah takut. Helmina, takana siana, sehingga tambah takut. Nak pulang barang sudah itu. Nah, Bapak Ibu hadirin, Finlandbik nasionalisnya ada. Kabarnya begini, orang awak Indonesia merdeka bini diangkit ke Balando. Sebidang tanah yang dikuasai oleh Finlandbik dikasihkan lagi kepada orang yang punya, bersama-sama dengan bangunan yang ada di atasnya. Maka oleh orang Padang Panjang, sebagai mengingat jasanya, diabadikanlah namanya menjadi sebuah nama kelurahan. Finlandbik menjadi Pak Labia. Kan tuh boleh sini ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita kembalikan kepada yang menjadi lokus kita. Berbagai macam upaya. Kita dibodohi, kita dimiskinkan. Dan belum lagi kita kaji betapa banyak yang nyawanya melayang. Yang istrinya jadi janda. Yang anaknya jadi yatim. Betapa kekayaan kita dikeruk. Kita menjadi miskin. Kadanglah kulit kembali tulang seleh. Alhamdulillah setelah ada yang menamatkan sekolah-sekolah bantuan tadi, berkat perjuangannya Allah juga menyaksikan sehingga 17 Agustus 45 Indonesia merdeka. Ada yang bilang tidak bisa dilepaskan proklamasi kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia 17 Agustus 45 itu dengan dibomnya oleh sekutu Hiroshima dan Nagasaki. Benar, tidak bisa dilepaskan dari itu. Jepang sedang berkuasa di sini. Hiroshima, Nagasaki dibom oleh sekutu. Sehingga Jepang menyerah. Indonesia diberdekakan oleh Soekarno atas desakan para pemuda. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang menyuruh sekutu membom Hiroshima dan Nagasaki? Itu permasalahannya. Itu adalah dua kota pusat ekonomi Jepang. Lumpuh Jepang waktu itu. Siapa yang menyuruh sekutu membom itu? Tidak ada yang menyuruh. Yang menyuruh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat-malaikatnya. Kenapa Allah menyuruh melalui malaikatnya? Malaikatnya menyuruh tentara sekutu karena perjuangan bangsa Indonesia sudah sampai kepada titik nadir, sudah sewajarnya diberi itu. Makanya the founding father kita, pendiri negara kita sadar betul rasanya mustahil Indonesia akan merdeka kalau tidak ada campur tangan Tuhan. Maka dibuatlah kesadaran itu dalam bentuk kalimat di awal pembukaan Undang-Undang sampai 5 yang diresmikan tanggal 8 Maret sehari setelah merdeka atas berkat rahmat Allah. Aku yang perlu disyukuri. Indonesia merdeka.
Nah, Bapak Ibu hadirin, nang kawak kaja naranca. Ndak dapet dewak di waktu awak di dalam penjajahan itu nang kawak laksanakan setelah awak merdeka. Itu nang kawak laksanakan setelah merdeka. Sebelum merdeka kita dikuasai oleh kolonial Belanda. Kinilah awak sendiri yang menguasai. Lah ayah awak nama maci, lah kakak awak nama maci, lah kita nama maci, lah kita, lah awak. Nah, setiap yang memegang tampuk kekuasaan tahu betul sejarah. Entah aku tidak baca sejarahnya. Orang-orang tua saya dulu dianiaya oleh Belanda, dimiskinkan, dibodohkan. Dikolotkan oleh Belanda, dikolotkan oleh Jepang. Sekarang saya yang berkuasa, saya harus mencerdaskan bangsa saya harus mengkayakan bangsa kita, saya harus membuat bangsa saya menjadi maju. Itu bersyukur namanya itu. Tapi kini Allah berkuasa, dibodoh aja rakyat baru, dimiskinnya aja rakyat baru, dibuat terbelakang aja baru. Itu namanya pengkhianat, tidak sesuai program kita dengan cita-cita murni bangsa ini. Betul tidak? Nah, Bapak Ibu, kok nawak sanksikan? Jadi sia saja nang kabo kuasa mulai dari tingkat nagari, kelurahan, kabupaten kota, provinsi, sampai kepada nasional, sia saja nang kabo kuasa. Ingat kok. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bisa bila memiliki program, bapak-bapak, tuan-tuan yang diberikan kekuasaan oleh Allah, memimpin dari tingkat negara kelurahan sampai tingkat nasional, apabila memiliki program membodohkan rakyat, memiskinkan rakyat, membuat rakyat tidak ada kontak dengan lain, maka itu perjuangan tidak sesuai dengan garis lurus yang diciptakan oleh syuhada yang sudah meninggalkan kita. Menangis rohnya menangah, menangis pahlawan kita menangah, kalau seandainya itu yang kita lakukan. Nah, kalau itu yang dilakukan, apa umpan baliknya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kan itu maknanya kita mensyukuri kemerdekaan. Nah, secara sederhananya Bapak dan Ibu, sama sewak dijajah awak tidak bebas menyekolahkan anak. Kini awak merdeka, sekolahkan anak awak. Selama merdeka awak tidak bebas beribadah, kini awak merdeka, kita bebas beribadah. Kita manfaatkan kebebasan untuk beribadah. Nah, itu bagi awak nama sama-sama. Bagi yang memegang kekuasaan, bantu tadi. Bagaimana mensejahterakan tujuan negara lah jaleh di dalam pembukaan dasar sampai 5. Mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat, membuat rakyat menjadi aman, kan itu tujuan. Tapi kalau rakyat dibuat menjadi miskin, rakyat dibuat menjadi bodoh, dibuat rakyat menjadi kacau, rasa takut ada berkepanjangan, itu pengkhianat bangsa namanya itu. Jadi termasuklah awak duduk dalam masjid bantuk kini, beribadah dengan baik, bermajelis taklim awak, tingkat kota, kabupaten, tingkat provinsi dan sebagainya. Itu termasuk rangkaian mensyukuri rahmat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kemerdekaan. Itulah Pak dan Ibu. Ko ado beko nan kurang-kurang tainge ceramah gue. Hanya barekam gue. Cari aja balik di YouTube beko. Buat nama ambok keluarnya tu. Ada nang ngangak tangguang ala gua cari balik. Akan seperti itu. Demikian Bapak Ibu, rancak bana film Tarzan anak menonton sampai pagi. Iyalah terangah orang azan tentu mengaji wajib berhenti. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.